Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sedikit berbagi bagaimana cara menghitung kebutuhan bahan untuk pembuatan biovlog. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, tapi hanya sedikit berbagi dengan apa yang selama ini kami lakukan. Di wadah atau kolam yang kita gunakan di sini adalah kolam gorong-gorong atau buis beton. Sebelum kita mengetahui kebutuhan bahan untuk pembuatan biovlog, kita harus mengetahui terlebih dahulu volume dari kolam yang kita gunakan. Nah, caranya yaitu kita mengukur diameter atau garis tengah dari kolam. Untuk yang kita gunakan saat ini diameternya yaitu 90 cm atau 0,9 meter. Setelah diameter diketahui, yang berikutnya yaitu mengetahui tinggi air, bukan tinggi kolam. Jadi tinggi air yang kita gunakan yaitu 45 cm atau 0,45 meter. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk mengetahui volume tabung yaitu 3,14 dikali setengah dari diameter. Setengah dari 0,9 yaitu 0,45. Karena kuadrat dikali lagi 0,45 setengah dari diameter, kemudian dikali dengan 0,45. Yang berikutnya itu tinggi dari air, 0,45 meter tinggi air. Setelah dikalikan semua, didapatkan hasil yaitu 0,286 meter kubik. Ini adalah volume dari kolam buis beton yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita harus mengetahui kebutuhan bahan pembuatan biovlog per meter kubiknya. Jadi kita mengikuti standar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu yang pertama untuk kapur dolomitnya 50 gram per meter kubik. Yang kedua garam sebanyak 1 kilo per meter kubik atau 1000 gram per meter kubiknya. Yang berikutnya molase sebanyak 100 mili per meter kubik. Dan yang terakhir probiotik sebanyak 10 gram per meter kubik. Selanjutnya kebutuhan bahan per meter kubik ini kita kalikan dengan volume dari kolam kita. Kita kalikan satu-satu. 0,286 dikali sama 0,286 10 gram kali 0,286. Kemudian hasilnya adalah untuk kapur dolomit 50 gram dikali 0,286 hasilnya 14,3 gram. Untuk garam 100 gram dikali dengan 0,286 gram. Kemudian molase
ml. Sedangkan yang terakhir untuk probiotiknya 10 gram kita kalikan 0,286, hasilnya 2,86 gram. Jadi ini adalah kebutuhan bahan-bahan pembuatan bioflok untuk kolam dengan volume 0,286 meter kubik. Di bahan-bahan yang kita perlukan seperti ini. Jadi untuk kolam dengan diameter 0,286 ini jika kita jadikan ke liter yaitu 286 liter. Nah, ini adalah kebutuhan bahannya. Kemudian bagaimana jika kita misalnya wadahnya yang kita gunakan adalah tong atau ember. Jadi biasanya ketika kita membeli tong atau drum ataupun ember itu biasanya kapasitas dari wadah tersebut sudah kita ketahui. Misalnya untuk ember, ember atau tong ya. Nah, untuk tong misalnya, tong besar yang warna biru itu biasanya berkapasitas 200 liter, sedangkan untuk ember katakanlah 80 liter. Kemudian 200 liter ini artinya volume dari drum atau tong ini adalah 0,2 meter kubik. Sedangkan untuk yang ember 0,08 meter kubik. Ini kita bagi ke 1000. Jadi dari liter ke meter kubik. Jadi hasilnya ini volumenya 0,08 dan 0,2 ini kita tinggal kalikan saja dengan kebutuhan bahan per meter kubiknya itu tadi standarnya 500 gram ini tinggal kita kalikan dengan hasil perhitungan dari volume dari ember atau tong itu tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Setelah kita melakukan perhitungan seberapa banyak bahan-bahan untuk pembuatan bioflok yang kita butuhkan, selanjutnya kita lakukan penimbangan. Yang pertama yaitu untuk kapur dolomit. Tadi kebutuhan kapur dolomitnya sebanyak 14,3 gram. Sedikit. Cukup. Kemudian yang berikutnya itu garam. Kebutuhan garamnya yaitu 286 gram. Kita kurangi. Oke, cukup. Selanjutnya untuk molase, kebutuhan molasenya yaitu 28,6 ml. Jadi di sini kita menggunakan
gelas ukur. Oke, cukup 286, mendekati 30 mili. Dan yang terakhir adalah probiotik. Probiotiknya di sini kebutuhannya hanya 2,86 gram. Probiotik yang kita gunakan bisa dilihat, ini salah satu probiotik yang sering digunakan untuk pembuatan bioflok. Mohon maaf, ini untuk probiotiknya. Oke, cukup. Selanjutnya kita memasukkan bahan-bahan yang sudah kita timbang tadi. Yang pertama garam, kita larutkan terlebih dahulu, kemudian kita tebar ke kolam. Yang berikutnya ini kapur dolomit, sama kita larutkan dulu ke dalam air. Kemudian ditebar. Sambil diaduk-aduk. Yang berikutnya molase. Kita campurkan dulu dengan air, lalu ditebar. Dan yang terakhir adalah probiotik. Siap. Selanjutnya ditebar sambil diaduk-aduk. Jadi kurang lebih seperti itulah cara menghitung kebutuhan bahan pembuatan bioflok. Jadi sekali lagi saya tegaskan, di sini kami tidak bermaksud menggurui. Di sini kami hanya sekedar berbagi. Jadi untuk para sahabat yang ingin mau mencoba untuk melakukan budidaya ikan lele, terutamanya dengan sistem bioflok, bisa mencoba-coba menggunakan buis beton seperti ini ataupun ember atau tong seperti itu dengan langkah-langkah yang kurang lebih sudah kami bagikan di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.